Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ini kerinduanku, kami mau taat, kami mau setia kepadamu, Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus. Ajar kami untuk setia, ajar kami lebih taat, Tuhan. Ini kerinduan kami, Yesus. Kau yang jadikan kami layak, Kau yang jadikan kami indah, Kau yang jadikan kami kuat, semua karena-Mu. Kami datang Tuhan, membawa kerinduan untuk
Allah kami yang dahsyat, sumber segalanya, sumber kekuatan, sumber pemulihan, sumber kedamaian, Yesus Tuhan. Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Kau yang melayakkan kami Tuhan. Dan Kau yang mengajari kami untuk taat. Kau yang mengajari kami untuk setia. Pimpin kami Tuhan. Gandeng tangan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Hari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 dan 35. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka kita bisa mengetahui bahwa memang tidak ada satu pribadi di dunia ini yang bisa menjadi pribadi yang membantu Allah gitu ya. Dikatakan di situ bahwa siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Kadangkala dalam kehidupan ini kita juga merasa bingung gitu ya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita misalnya ya. Kadangkala kita merencanakan sesuatu, kita memikirkan sesuatu, ternyata tidak seperti yang
kita pikirkan gitu ya. Tidak seperti yang kita rencanakan gitu. Ujung-ujungnya justru ada rencana yang lain atau terjadi sesuatu yang lain dalam hidup kita. Demikian juga kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, seringkali kita juga merasa tidak setuju gitu ya. Kita merasa bahwa itu sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan gitu ya. Misalnya Tuhan ingin mengarahkan kita kepada sesuatu yang sesuai dengan apa yang dimau Tuhan. Kadangkala kita ini menolak gitu ya. Kadangkala kita ini agak sulit untuk mengerjakannya. Sehingga muncul dalam pikiran kita, pinginnya jangan begitu Tuhan, enak begini dan begitu gitu misalnya ya. Jadi kita semacam ingin menjadi penasehatnya, padahal kita tahu bahwa ayat ini mengatakan siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah sumber dari segala sumber. Dia yang mengendalikan segala sesuatunya. Memang kita adalah manusia yang punya kehendak bebas. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, itu akan terjadi. Saudara boleh punya perencanaan dalam hidup ini. Saudara punya schedule dalam kehidupan ini mungkin. Tahun ini apa yang saudara akan kejar gitu ya. Apa yang saudara akan lakukan gitu ya. Ya, saya yakin ketika saudara merencanakannya, saudara sudah berpikir matang-matang, saudara sudah mempersiapkan mungkin begitu lama dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saudara pikirkan dengan matang gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam umatnya. Yang pasti Tuhan itu selalu mengerjakan segala sesuatunya demi kebaikan umatnya. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Rencananya adalah rencana yang baik. Walaupun seringkali kita juga mengklaim bahwa rencana kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita sedang kerjakan adalah sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi ada satu perbedaan yang harus kita pahami antara Allah dengan kita. Sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Yang bisa kita lihat adalah sesuatu yang terbatas. Rencana-rencana yang kita sedang kerjakan, yang ada dalam ide pikiran kita, itu punya keterbatasan. Tetapi Allah adalah Allah yang tahu jauh dari apa yang tidak pernah kita lihat. Satu contoh sederhananya saja, misalnya dalam sepanjang hari ini mungkin saudara dan saya punya kesempatan menjalani hidup ini karena Tuhan sudah memberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru di hari ini. Tapi kita tidak tahu 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, atau beberapa jam atau lewat hari ini. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita tidak tahu. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah, inilah yang harus kita pahami dan harus kita mengerti bahwa Dia adalah pribadi yang tahu segalanya. Oleh sebab itu, apa yang dipikirkan oleh Allah kadangkala memang berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Saudara dan saya boleh mengklaim bahwa apa yang kita pikirkan adalah demi kebaikan kita misalnya ya. Demi kebaikan keluarga kita, pekerjaan kita misalnya.
Tapi sekali lagi, pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan untuk mengetahui pikiran Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tepat dalam memberikan pikirannya kepada umatnya. Nah, oleh sebab itu, biar ini boleh menjadi satu perenungan dalam hidup kita. Bahwa Allah itu sedang memikirkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita pahami. Tetapi, apa yang dipikirkan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan selalu benar. Kalau hari ini Bapak Ibu menemukan sesuatu yang kurang pas, tidak benar gitu. Tidak mungkin sesuai dengan rencana saudara. Saudara harus memahami. Mungkin juga karena Tuhan pengen mengarahkan kepada saudara. Untuk saudara tidak terlalu fokus dengan pikiran saudara. Tetapi fokus dengan apa yang sedang direncanakan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ini terjadi itu karena Tuhan yang mengizinkan. Coba kalau saudara lihat dan renungkan dalam kehidupan saudara ya. Apa yang terjadi? Saudara mungkin tahu, ngalami gitu ya. Ada kadangkala saudara ngalami sesuatu yang baik gitu ya. Ada juga yang kadang mengalami sesuatu yang mungkin sedang tidak baik. Tetapi saudara harus memahami bahwa apa yang terjadi itu bukan berarti Tuhan yang melakukannya. Ada andilnya dari apa yang kita putuskan juga. Karena kita adalah manusia yang punya kehendak bebas. Kadangkala kita bisa menolak juga apa yang Tuhan mau. Coba kalau saudara ingat kembali Adam dan Hawa. Tuhan sudah pesan, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Nah, ternyata dimakan. Kita lihat, ini adalah kehendak bebas. Nah, kita pun juga bisa sama seperti Adam dan Hawa. Kita punya kehendak bebas, kita adalah manusia yang bisa melanggar atau menolak apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, yang Tuhan sedang pikirkan yang terbaik untuk kita, tapi kita tidak mengikutinya. Oleh sebab itu mari, ini adalah waktu yang tepat. Saudara boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dia Allah pengendali, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang punya rencana yang luar biasa baik dalam kehidupan manusia. Tinggal kita. Mau enggak kita mengikuti apa yang ada dalam pikirannya Tuhan? Kalau Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik, mestinya kita ngikuti aja. Kenapa kita harus mengikuti? Karena Dia Allah yang berkuasa. Karena Dia Allah yang tahu jauh dari apa yang kita lihat. Memang kadangkala kita belum bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita masih belum bisa menerima apa yang terjadi gitu ya. Walaupun itu pembahasannya bisa panjang. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang kurang pas gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau nurut, ngikuti Tuhan, mengikuti arahannya, terus manut dengan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saudara lihat,
endingnya pasti luar biasa. Endingnya pasti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Intinya, sepanjang hari ini, saya yakin saudara punya rencana. Saudara punya planning ke depannya. Apa yang saudara harus kerjakan. Atau saudara mungkin hari ini belum punya rencana sesuatu yang terbaik. Mungkin karena saudara menghadapi pergumulan harus bagaimana. Gampang saudara. Saudara ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh saudara tetap setia, ya sudah setia saja. Lakukan saja. Kalau saudara dibawa Tuhan untuk tetap berdoa, tetap berharap, tetap beriman, lakukan saja. Karena Tuhan nanti akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau segala sesuatunya Tuhan turut campur tangan, endingnya kita bisa melihat, goalnya kita bisa melihat, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara baik, kalau saudara sehat, saudara berhasil, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biar sepanjang hari ini kita boleh mengikuti apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kita diberkat dan kita boleh memberkati yang lainnya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh mengikuti apa yang sedang Kau pikirkan Tuhan. Yang pasti, apa yang Kau pikirkan buat kami Tuhan, itu adalah sesuatu yang terbaik. Dan kami boleh mengikuti apa yang sedang Engkau kerjakan, Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh menikmati setiap berkat yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.